giliran orang lain ke kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya? Kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia. Supaya kita enggak angqadallah, enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa, chat di grup, kita ngerasa kayak di-spad gitu. Wah ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia enggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia enggak tahu, jadi jangan kegeeran, jangan baper sendiri. Wah ustadz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustadznya juga enggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, ustadz ngomongin saya nih di depan umum, siapa juga orang saya gak kenal orangnya. Kenapa kok persis, saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya gak khutbah Jumat nih. Kenapa gak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cihanjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustadz? Keseringan ngomongin menasihati orang, jarang dinasihati. Nah saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar kerasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya. Ada tuh ego-ego ustadz kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah nggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini mulai. Muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah. Terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak belum terbiasa ngomong depan umum, agak-agak nervous mungkin. Atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa? Kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya. Tapi saya tetap, gitu. Padahal boring banget ceramahnya. Tapi saya kayak menghargai apa yang saya maksud di situ. Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustadz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri. Langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh. Allah yang maha tahu. Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper.
Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita, enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar, salah satu caranya husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga, kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa, jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam, ternyata nggak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu? Nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak syarhus sadar. Nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin. Oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap. Atau enggak dia pasti ngonsep tuh soalnya captionnya tuh panjang banget pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon, husnuzon, husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita suuzonin itu cuma setan. Bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia nggak maksud kayak gitu. Setan yang nuntun lisan dia. Setan yang bikin dia mengatakan itu dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, nggak apa-apa. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha. Ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir, apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan.